Buset, pegel banget Om, dan bener aja loh. Oke, itu dia. Pegel ini Alter Ego Esports untuk bisa melawan bagaimana hero-hero yang udah diamankan oleh Geek Farm. Apakah mereka harus butuh ataupun mendapatkan damage lagi? Kayaknya iya sih Om. Esmeralda nggak sih? Ini enak banget kalau Esmeralda. Ataupun satu badan lagi untuk di depan. Iya. Ya, Soalnya udah ada yang Uranus. jauh sih. Yang jarak ya? jauh sih. Karena ada Implosion, ada Dawnrun, ada Emo Vandal. Lu nggak mau deket-deket di belakang-belakang. Itu ada Bruno, lu nggak boleh deket-deket banget, dan ini bahaya banget sih. Jadi tambahan satu hero melee lagi seharusnya menguntungkan Geek Fam. Tapi let's see lah, Alter Ego Esports. Peluang terakhir di sini. Beatrix. Last chance mereka untuk berhadapan dengan draft dari Geek Beatrix. Oke sih kalau Beatrix main di belakang. Granger. Marksman. Beatrix. Ini dia 3, 2, 1. Let's go. Lunox ternyata. Lunox ternyata. Nah ini dia nih, Lunoxnya akan ada di tangan Nino sih. Kita lihat. Yap, langsung aja let's go di game kita yang pertama, di match kita yang terakhir pada hari ini, di mana kita sudah melihat tadinya Freeze di arah mid lane yang sudah mulai melemparkan payungnya dengan ada SMA Umbrella untuk ngecek aja di arah bushnya. Dan ingat, Leo Murphy selain dia permainannya agresif, dia juga menggunakan Popol Kupa yang bisa banget untuk nge-invade jungle yang dimiliki oleh Geek Fam. Itu kenapa dari Salmannya memantau aja jangan sampai buff orange yang dimiliki oleh Bruno ini dirusuh di arah early game, Pak Pulung. Yep, itu dia. Lihat aja, udah ada 1, 2, 3, 4 hero dari Alter Ego yang berada di area River dan mungkin akan siap untuk menabrak langsung ke dalam area jungler yang dimiliki oleh Geek Farm ID. Ternyata untuk sekarang, Tigreal-nya sedikit lagi happy tersisa, mulai digigitin Kupa, dan sekarang flickernya pun langsung dikeluarkan begitu aja nih Talia. Yap, sudah tidak ada flicker dari Salman dan dia pun harus kembali lagi ke arah belakang membuat Hans sendirian hanya ditemani oleh Freeze. Sementara waktu dia masih berotasi untuk menyusul keberadaan dari seorang jungle-nya, dan Leo Murphy sudah mulai memantau nih, sudah memasang trap di arah dekat purple buff milik Hans, tapi belum ada invasi lebih lanjut lagi karena kontes ke arah dari Alter Ego-nya. Oke, tadi Signature Hammer juga dikeluarkan. Nah sekarang kita udah balik lagi ke in-game-nya. Setelah Leo Murphy masih bisa balik ke bagian belakang, memanggil Kupanya, melihat Salman dari kejauhan. Dan Salman pun sekarang udah aktif untuk menjadi roamer di dalam tim Geek Farm, setelah sebelumnya mungkin beberapa kali di dalam bangku cadangan. Dan sekarang di bagian tengah, Hansnya siap untuk memberikan tembakan-tembakan lewat bola-bola yang lalu langsung ditendang ke arah beberapa player dari Alter Ego Esports. Tapi Hans di tengah masih menemukan poin dari wave minion yang ada. Oh, langsung dikasih ke Hans ya, walaupun masih di bawah menit 5 loh Talia. Yap, langsung dikasihkan ke Hans ini biar Hansnya kenyang banget. Ditambah lagi kali ini turtle-nya langsung ditemani oleh Salman. Begitu pula dengan Nadia Freeze. Tapi Leo Murphy, seperti biasa Leo Murphy pasti bakal mengganggu dan ngikutin aja keberadaan dari Hansnya. Itu kenapa dari Renvi-nya langsung bergerak ke arah turtle untuk membantu setup turtle yang dimulai oleh teman-temannya. Tapi Pai sudah mulai di zoning aja. Sementara itu Featherize Rack berhasil untuk memulangkan teman-teman dari Geek ke arah jungle masing-masing. Jangan sampai mereka terlalu overcommit juga. Apalagi ini kita sudah memasuki menit kedua, tapi belum ada first blood yang terjadi sejauh ini, Pak Pulung. Yap, dan turtle tadi pun dibiarkan begitu aja tanpa adanya kontes. Mungkin mereka ingin mendapatkan ada dari sisi yang berbeda. Ternyata dari XP dan juga gold lane pun tidak ada serangan yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. 2 orang dari Geek Farm berada di area mid, adalah itu Wanderer sekarang yang akan menjadi sebuah sasarannya. Sementara Udil di bagian tengah pun baru aja kita omongin tidak ada first blood, tapi Udil lah yang menjadi korban pertama lewat pertempuran ini Talia. Yap, Udil menjadi korban dari first blood. Tapi sementara itu lihat bagaimana Freeze langsung mendorong wave minion yang ada. Kali ini Leo Murphy harus membersihkan dulu semua minion yang ada di area mid lane. Tapi langsung di area bottom lane kita melihat adanya Renvi yang cukup sekarat. Akan nggak dibalas saja dan namanya oleh Udil, tapi nggak, justru Leo Murphy yang terculik di arah Hans dan juga Salman. 2 poin pick off berhasil dikantongi Geek sejauh menit ketiga. Alter Ego, apakah mereka emang sengaja untuk bermain lebih hati-hati lagi? Nggak mau terlalu ngerusuh, tapi di sisi lain Freeze mencoba untuk dikejar oleh Sally Boy. Akan mendapatkan 1 buah poin kill, dan itu dia 1 buah poin kill dengan ada 1 quad shadow dan juga shadow kill dari arah Sally Boy, Pak Pulung.
Yap, sementara di bagian atas sana dengan statistik yang dimiliki oleh Kickfam ID, mereka membuktikan kalau first turretnya memang benar-benar diincar oleh pemain-pemain dari Kickfam ID. Karena Salmannya sekarang juga udah siap untuk langsung menabrak aja. Udah ada flame shot juga yang langsung dikeluarkan, tapi sementara itu dengan MOV ini langsung dikeluarkan, malah menarik Popoleng Kupa jatuh ke dalam jurang yang terdalam dan Scarlet Phantom pun sekarang menjadi milik dari Hans. Kritikalnya untuk attack speednya itu juga pasti akan sangat terasa, dan juga outer turret yang ada di area top lane sana udah hancur. Hanya saja ada objektif yang di bagian bawah yang berhasil dimanfaatkan oleh Sally Boy tadi. Yap, outer turretnya berhasil menjadi objektif bagi Gfam, dan kali ini berlanjut ke arah turtle yang sudah ada Unmoved ke arah Pai, langsung dipop-up bench bersama dengan adanya satu buah Inferno, tapi sayang sekali Pai tidak kuat untuk menahan gempuran damage yang diberikan oleh Bruno. Begitu pula dengan adanya Udil yang harus kembali ke arah belakang dengan adanya satu buah Wings by Wings, sementara Freeze langsung menjadi Paranisman, dan Nino berhasil di double kill oleh Bruno. Hans 4 poin pick off. Ini Hansnya kenyang banget, dia udah dapat turtle berkali-kali, udah dapat buff, bahkan jungle yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Ini yang membuat di menit keempat kita Gfam benar-benar reportnya sebanyak 3.000 loh Pak Pulung. Ya, ini jarak yang luar biasa banyaknya Om ya untuk dalam 5 menit pertama loh Mawar. Ya, mereka dapetin outer shieldnya, mereka dapetin top turret, mereka dapetin turtle 2 kali. Dan itu pun membiarkan sebenarnya ya untuk Sally Boy tetap melakukan split push tadi bottom lane, karena memang untuk Renvi sendiri fokus untuk bisa nge-cutting minionnya agar mereka bisa nge-push lebih dalam lagi. Dan semuanya berhasil karena memang harus punya positioning yang bagus. Dari bagian belakang lepasin Wave of the World-nya tanpa ada yang bisa menghentikan, juga tiap kali volley shot dilepaskan oleh Hans 40. Yap. Dan sekarang di area bottom lane pun udah langsung ada sebuah serangan lagi yang langsung disusun oleh pemain dari Kickfam ID. Salmannya mengusir mundur pergerakan dari Pai, tapi di tempat yang berbeda juga Uranusnya masih bisa menahan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya, dan juga inner turret bisa aja untuk kali ini langsung diamankan oleh Alter Ego. Untungnya masih ada backupan di bagian belakang dengan Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Untungnya dengan darah yang sangat-sangat tebal dimiliki oleh beberapa pemain Kickfam, mereka masih bisa menahan. Bahkan untuk Uranusnya seorang diri dia masih bisa menahan untuk 3 player dari Alter Ego Esportnya Wawa. Ini pula yang dilakukan oleh Kickfam untuk bisa masuk ke dalam pertahanan dan juga merobohkan inner turret Alter Ego Esport yang ada di bottom lane. Iya, lihat bagaimana Adam dan juga Hans. Dimana Adam dengan Rubinya dia ini selalu bisa menarik lawannya, don't run. Dan ketika ada lebih dari satu hero yang bisa ditarik oleh Ruby, Wave of the World, ultimate dari Bruno akan memberikan impact yang luar biasa. Dan itu sudah terjadi sebanyak 2 kali juga sih Pak Pulu. Dan Sally Boy kali ini belum bisa bergerak terlalu banyak juga, meskipun memang sudah ada 2 poin kill yang dikumpulkan oleh dia. Berbanding jauh dengan Hans yang bebas banget untuk bisa bergerak kemanapun dia ingin pergi. Ke top lane, ke bottom lane, dan juga untuk mendapatkan turtle yang ketiga tadi ya. Yep, dan ini dia sudah ada satu buah flame shot dan ternyata berhasil untuk mendapatkan satu buah pick off ke arah Adam. Tapi sementara itu turtle kali ini sudah diamankan lagi dan lagi oleh Gfam dan Baidem Kupa ke arah Salman. Tapi Salman masih terlalu tanky, nggak bisa untuk ditumbangkan. Walaupun sudah ada satu Walkers of Crow dari Udil, tapi Udil memilih untuk langsung wings by wings ke arah belakang. Nggak mau terlalu overcommit juga. Sedangkan dari Sally Boy, dia masih butuh banget untuk mengamankan itemnya. Karena dia sudah tertinggal 1 level di bawah seorang Hans Papulung. Iya, karena mungkin dengan strategi seperti ini mereka nggak mengamankan turtle sama sekali, bahkan untuk mengkontesnya pun tidak. Ini ada mungkin plot twist di mana untuk Hansnya dibiarkan kaya, tapi di saat nanti di shutdown, ini tabungannya bakal seabrek-abrek masuk ke dalam tubuh dari Alter Ego Esport. Udah mulai berkumpul, ada 4 player bahkan 5 player dari Alter Ego di dalam satu tim yang sama. Mulai berpencar lagi, ada Udil dan juga Leo Murphy berjalan berdua, tapi itemnya sudah mulai terlihat nih Om Wawa. Ya, Bruno tadi kita tahu cukup unik ya, sebagai first item build-nya ke Scarlet dulu, lebih mencari attack speed-nya, dan juga setelah itu kita punya Berserker Fury. Ini udah sakit banget sih, Pulung sekali tendang aja. Kalau kritikalnya bisa menyala, wow, itu pasti seperempat SP sudah langsung hilang untuk hero tipis Pak Pulung. Iya, piap. Ini pasti bakal mengerikan sekali untuk bagaimana kritikalnya Berserker Fury dicampur Scarlet Phantom. Scarlet Phantom punya kritikal, dia punya attack speed juga. Dengan Berserker Fury punya physical attack plus kritikal yang sangat besar. Ini sangat-sangat mengerikan sekali dan mungkin akan melanjut ke arah WON sih harusnya nih Om Wawa yang akan dibuat oleh
Hans nih, dari bau-bau part-part yang ada di dalam susunan itemnya Lightning Truncheon pun sekarang menjadi milik dari Freeze. Di bagian tengah, Pai-nya masih berusaha untuk membackup kemana untuk area dari outer turret-nya. Adam bersembunyi terlebih dahulu. 15 detik lagi kita akan melihat apakah akan ada kontes atau hanya dibiarkan begitu saja. Secret Hammer-nya nggak mendorong ke arah siapapun, hanya bisa menarik langsung ke arah Kupa. Udah ada trap lagi yang langsung dihilangkan, tapi Salman-nya masih bisa mundur dan juga berjalan balik menuju ke kerumunan yang Openda di bagian tengah, langsung dikeluarkan begitu aja. Di mana udah ada Yin yang overturn, sakit banget damage-nya. Udah ada impulse dan juga satu flicker di mana tadi hampir aja berhasil untuk mendapatkan karena beberapa play yang dimiliki oleh Alter Ego Sport. Untungnya masih ada plan shot yang mendorong mundur pergerakan dari Grill. Udah ada 1-2 orang yang dimiliki oleh Alter Ego, itu langsung dipulangkan menuju ke arah base turret-nya Thalia. Yap, bahkan Hans-nya belum join the fight tapi sudah bisa menumbangkan 2 pemain dari Alter Ego. Sementara dari Hans-nya kali ini sudah mengantongi 3 turtle, 3-tiganya diambil oleh Geek. Dan sementara itu satu lagi objektif di arah mid lane berhasil ditumbangkan. Kali ini Vader Azrek di pop up hanya untuk nge-clear minion aja supaya nggak makin kedorong ke arah inner turret ya. Tapi sementara itu Pai di sisi lain sudah mem-pop up Inferno, tapi ternyata damage yang diberikan oleh volley shot dari seorang Bruno lebih sakit lagi. Dan Kagura menjadi target pilihan. Selibo cukup sekarang dia harus kembali ke arah belakang dengan ada satu buah quad shadow. Sementara itu Renvi mencoba untuk di zoning balik oleh adanya Leo Murphy dengan popal kupanya. Tapi kita tahu Renvi dengan Uranusnya ini dia bakal tebel banget. Bahkan Geek Fam makin bleeding network lebih jauh lagi di menit yang ke-10 kita, Pak Purung. Yap, 32,5 berbanding 28,2 ini adalah jarak yang sangat-sangat lumayan sekali dalam 10 menit ini. Berhasil dilakukan oleh Geek Farm ID di mana mereka membuat jarak yang sangat-sangat baik. Cuman untuk Nino udah punya Divine Glade. Untuk masing-masing armor dari Geek Farm ID harus udah bersiap-siap digempur dengan Chaos Assault yang begitu menyakitkan Italia. Yap, bahkan tadi aku juga sudah melihat kalau dari Hansnya sendiri ini udah membuat Wind of Nature yang mana ini bakal lebih sustain lagi menahan Shadow Kill yang diberikan oleh Sally Boy. Tapi di sisi lain Salman digigit oleh Biden Kupa nggak berasa, dia masih terlalu tebal. Dan Pai mencoba untuk 1v1 situation, Amok Vendetta sedikit miss, tapi sudah datang Hans dengan bala bantuannya. Kali ini sakit banget damage-nya, Leo Murphy cukup sekarat, tapi Vader Azrek berhasil untuk menzoning alpha main dari Geek Fam. Dan Shadow Kill-nya justru nggak berasa, dia yang harus terpanis dari seorang Lunok. Sementara itu Sally Boy-nya menyusul, double kill bahkan kali ini berhasil dikantongi oleh Hans. Sementara itu objektif akankah didapatkan, tapi tidak ada wave minion yang mendukung. Dan kali ini baru masuk dari minionnya dan mencoba untuk langsung dilakukan pepecahan perang lagi. Tapi sementara ini Hans dia benar-benar fokus ke arah objektif. Dia udah tahu, dia udah banyak mendapatkan point kill dan objektif gak boleh ketinggalan di sini Pak Pulung. Yap. Tamunya langsung aja membadanin beberapa rekan yang ada di depan. Tapi udah gak kuat lagi di mana Hansnya begitu free. Memang itu hanya sebuah bola, tapi bola plastik yang diisi semen, kerikil, batu kali, baja ringan, dan seluruh damage-nya itu bisa diterima oleh pemain Alter Ego Import dengan begitu menyakitkan. Dan Lord yang pertama pun udah langsung diamankan oleh pemain Alter Ego. Alter Ego pun harus bertahan habis-habisan dari tadi. Tiap objektifnya semua digempur, semua dihancurkan, dan real time win probability yang bersumber dari Samsung Galaxy Series ada 64% untuk Geek Farm ID, 36% untuk Alter Ego. Kita lihat. Wow, itu dia win probability-nya, tapi tenang saja, itu masih probability, masih banyak banget hal yang bisa terjadi atau momentum-momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego Esport. Tapi mereka harus bermain lebih hati-hati lagi karena kali ini Lord sudah langsung hadir menuju top lane yang hanya menyisakan inhibitor turret aja dari Alter Ego Esport. Dengan berbekal adanya Udil, akankah Vader Azrek-nya masih bisa menahan? Mengingat ini masih Lord yang pertama, Om Wawa. Iya, ini bakal berat sebetulnya untuk Alter Ego Esport karena secara item juga Geek Fam mereka unggul cukup jauh. Bagaimana Bruno dengan hanya 3 kali hit bisa mendapatkan 1 hero, Pak Pulung? Iya, benar sekali, ini dia waktunya bertahan untuk Alter Ego Esport. Apakah mereka bisa mendapatkan sebuah aksi balikan terhadap beberapa yang dimana Imo Pendantnya langsung dikeluarkan begitu aja di bagian belakang. Udah ada Vader Azrek dan juga Hayabusanya masuk dan juga ngeplank dengan jarak yang cukup jauh. Tapi Tamusnya udah gak kuat lagi, quad shadow-nya berhasil dilakukan dan dia pun balik lagi dalam kerumunan dari rekan-rekannya. Alter Ego Esport harus bertahan habis-habisan, tapi Salmannya terlalu berani sendirian ke bagian depan hingga dia pun harus menghilang. Kalau ngomong-ngomong soal bertahan, ini sama layaknya seperti orang-orang di luar sana.
sana yang selalu marah dan kecewa terhadap orang-orang yang pergi dan tidak mau bertahan. Tapi coba kalian berkaca, apakah kita patah untuk dipertahankan sebelum kita menyalahkan orang lain. Dan juga untuk sekarang Barca-nya pun langsung menghilang dengan begitu saja. Dibalaskan Lunox-nya DP sakit banget, tapi untuk Bruno-nya, oh my god, begitu mengerikan. Popolet Kupa pun menjadi korban lanjutan. 12-01, itulah KDA yang dimiliki oleh Han. Sekarang mereka pun siap untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini, di mana Adamnya dan Ramovking, ada Hans, satu ibu tertarik lagi mulai hancur. United dan juga Ruby membadani ke arah Hans, di mana Hans begitu free untuk bisa memberikan DP di bagian belakang, tampaknya begitu menyakitkan. Hilang sudah, shadow kill-nya pun tidak cukup berasa karena Seliboy-nya pun akan langsung meregang nyawa. Hanya tinggal menunggu wave minion saja, dan ini dia wipe out pun berhasil dilakukan walaupun Barca sempat keluar, tapi tidak untuk Pestaretnya karena pasti akan segera dihancurkan. Dan kemenangan pertama untuk KingPam ID di game yang pertama Thalia dan juga Onglawa.